Ya, mudah-mudahan dengan perencanaan yang sudah jauh-jauh hari itu ya kamu bisa betul-betul mengetahui calon kamu itu lebih dalam, lebih jauh lagi. Iya, saya juga udah dengar, kebetulan dengar juga dari media dan teman-teman gitu kan. Ya, ini mungkin satu hal yang sudah dia inginkan dari lama ya. Karena dari sejak kami masih menikah pun dia selalu bilang, saya sudah ingin bahagia sendiri gitu, karena gitu. Tolong ikhlasin saya udah ingin bahagia. Itu waktu kami masih menikah gitu. Itu kapan kira-kira? 2019 Oke. akhir ya. Sebelum kami cerai lah, sebelum saya keluar dari rumah, dia sudah sering bicara seperti itu gitu. Saya ingin bahagia, saya ingin bahagia. Termasuk ketika proses perceraian pun dia sempat ngomong, kenapa kamu datang segala ketika pengadilan? Loh, itu hak saya bilang. Saya bertahan karena saya ingin bertahan rumah tangga waktu itu, awal-awal sidang. Terus dia bilang, kamu kenapa nggak mau lihat aku bahagia? Dia bilang gitu. Harusnya kamu ini dong, ikhlas dong, kata, ikhlasin aku udah pengen bahagia, katanya, jangan memperlambat, katanya gitu. Jadi dia emang udah pengen cepet-cepet nikah lagi mungkin. Dari lama. Nah, pas mendengar itu kan berarti karena ada sebab akibat nih. Ya. Tapi pas kamu mendengar kata-kata itu pengen nikah lagi itu gimana perasaannya? Dia nggak ngomong secara tersirat menikah lagi, nggak, cuma kata-kata yang saya udah ingin bahagia gitu. Saya udah bahagia. Ya itu saya kan mikir apa sih maksudnya gitu kan. Ternyata terjawablah sekarang gitu. Nah, untuk mengenai hari ini kan mungkin hari bahagianya dia. Gimana? Apakah emang ada izin dari dia juga untuk menikah lagi atau seperti apa mungkin? Kan mungkin kasus perceraian udah kelar nih atau Proses perceraian sudah selesai, sudah inkrah. Mungkin dia juga ngitung bulan ya, bulan masa idah ya. Gitu. Mungkin sudah selesai makanya langsung buru-buru nikah lagi gitu. Ya mungkin direncanakan mungkin ya sudah lama, jauh hari pastilah. nah, tapi untuk izin ada izin nggak sih mungkin dari dia mungkin? Enggak, karena kita juga udah nggak ada hubungan apa-apa ya, gitu kan. Dan dia juga sudah kemana-mana menjelek-jelekan nama saya kan. Sudah ada beberapa hal yang menjurus fitnah, juga memutarbalikkan fakta, dan saya juga punya bukti-buktinya gitu. Dan saya punya saksi, saya punya bukti. Boleh sekali flashback mungkin apa aja bukti-buktinya yang Buktinya dia ngomong ke beberapa media bahwa saya menikah dia setelah dia sukses di Jakarta. Setelah jadi artis nasional, saya nikah dia. Padahal saya menikah dia itu 2010 waktu dia masih ngekos, waktu dia belum punya apa-apa, belum menjadi siapa-siapa gitu. Jadi kita ke Jakarta pun berdua, kita memulai segalanya dari nol berdua. Jadi dan saya juga awalnya meninggalkan Bandung gitu, meninggalkan orang tua saya juga demi menemani dia dan membantu karirnya dia, dan jadi uh, merangkap 7 sampai 8 job desk demi kesuksesan karirnya seorang Jenita Janet. Tapi kan yang di blast, yang di share ke media adalah bahwa saya selama ini hanya numpang hidup saja, saya tidak ada andilnya dalam karirnya dan sebagainya. Jadi itu yang hal-hal yang menurut saya sudah mutlak fakta dan menjurus malah pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini mengenai sekarang nih, ada undangan nggak sih ke kamu mungkin? Undangan enggak. Eh, saya pun taunya dari teman-teman dan dari media juga, dari sosial media, bahwa dia akan menikah hari ini tanggal 11 November 2020. Kebetulan bertepatan juga di bulan yang sama juga saya menikahi dia tuh tanggal 6 November 2010. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan emang dalam hati kamu tuh pengen ini datang atau enggak nih mungkin? Eh enggak sih. Saya juga mungkin lagi ada kesibukan juga gitu kan. Saya juga sekarang lagi memulai bisnis saya sendiri gitu. Saya juga sekarang bisnis kuliner, bisnis angkutan, truk, truk-truk yang untuk proyek segala macam gitu kan. Saya juga sudah memulai kehidupan baru saya. Kemudian saya juga akan merilis single gitu kan, karena gimana pun basic saya adalah musisi, saya seorang seniman. Dulu sebelum kenal Janet juga saya membentuk sebuah band dengan teman-teman saya, dan saya juga sudah promo di Jakarta dan sudah masuk media televisi juga. Jadi ya, itu basic saya, dan saya akhirnya setelah berpikir sekian lama saya berkarya
membuat karya beberapa buah lagu untuk saya rilis sendiri. Oke, nah untuk mengenai ini kan lagi ada kabar bahagia dari tanah. Nah, Ya. tapi kan untuk Harta Gono gini juga masih belum selesai nih. Ya, ya. Gimana mungkin Ya kalau saya sih ya hak setiap orang menikah gitu ya. Mau menikah mau kapanpun karena eh, posisinya juga kita udah sama-sama sudah tidak suami istri lagi gitu. Cuma kan saya menyesalinya kenapa nggak tunggu dulu sampai selesai dulu sih gitu kan untuk proses gonogininya karena itu kan eh, ketentuan hukumnya ya setiap perceraian itu selalu harus ada harta yang dibagi karena harta yang dikumpulkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama. Jadi tidak bisa salah satu pihak menyebut ini kerja keras saya semua, itu nggak bisa gitu kan. Toh kalau misalkan seorang suami yang misalkan menghasilkan lebih besar tetap sama pembagiannya. Kalaupun istri juga sama gitu sebaliknya gitu kan. Itu kan hukum yang untuk melindungi kedua belah pihak gitu kan. Hukum yang adil. Dan dimana saya juga untuk klarifikasi sedikit bahwa proses gonogini di pengadilan ini adalah keinginannya dia, keinginan Jenita Janet untuk proses ke pengadilan. Gitu. Dulu saya WhatsApp, dia kan saya tahu dari sosmed bahwa dia nginep di satu tempat dengan ya calon suaminya ini gitu kan. Dan akhirnya saya WhatsApp, saya bilang, "Kamu udah dapat yang baru, ayo kita beres-beres," saya bilang. Biar sama-sama tenang, sama-sama ikhlas. Gitu kan. Saya cukup 3 item aja lah gitu kan. Kamu silakan ambil sisanya karena itu kan ya paling cuma sepertiganya dari seluruh total aset kita bersama gitu kan. Saya hanya meminta 3 aset saja dari sekian banyak dan itu hanya jumlahnya sepertiga aja. apa aja mungkin? Rumah Pondok Gede, Honda Civic dan Harley Davidson gitu kan. Itu hanya sepertiganya dari total aset. Kemudian dia bilang, "Kamu ke pengadilan aja," dia bilang. Gugat aja ke pengadilan, gugat aja. Sampai 3-4 kali dia ngomong kayak gitu. Saya masih punya bukti chatnya. Saya ikhlas asal adil, dia bilang kayak gitu kan. Tapi yang dia utarakan di media apa? Dia shock katanya. Baru aja cerai saya digugat oleh suami saya katanya ke pengadilan. Padahal dia yang minta itu. Jadi saya ngerasa masuk jebakan ya gitu kan. Saya masih ada buktinya di HP saya ini. Bisa saya buktikan. Boleh bisa sekalian? Oke. Bentar. Boleh nggak sih kalau di share kayak gitu? Terserah sih, cuma kalau abang Ah, misalnya mau ya udah. pokoknya saya ada buktinya. Oke. Gitu bahwa dia yang eh, nih silakan Alif, silakan kalau mau diurus ke pengadilan aja. Oke. Silakan kalau mau diurus ke pengadilan aja. Jadi dia yang mau ke pengadilan sebetulnya. Kalau saya kan kekeluargaan. Karena di gugatan perceraian dia dituliskan di situ bahwa dia menggugat cerai saya. Kemudian dicantumkan oleh dia sendiri bahwa harta gonogini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Udah setelah ingkrah cerai, saya nggak gugat tuh awalnya 3 bulan, ya udahlah gitu kan. Cuma setelah saya ketahuan nama saya itu, ketahuan di sosial media ada yang posting, dia nggak pernah posting, cowok juga nggak pernah posting, muncullah di sosial media orang lain, fotonya dia berdua lagi di satu kota gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Kamu udah punya yang baru," saya bilang. "Yuk kita beres-beres. Kamu kan janjinya mau kekeluargaan." Terus dia bilang, "Kamu buat aja pengadilan." Ternyata setelah belakangan saya tahu ini adalah cara dia untuk menjatuhkan saya gitu, untuk menjelek-jelekan saya. Jadi ketika dia menjadi playing victim, seolah-olah menjadi korban gitu ya. Dia playing victim, dia umbar-umbar kejelekan, umbar-umbar fitnah, umbar-umbar yang memutarbalikkan fakta gitu. Dia demi menjatuhkan saya, mental saya agar saya tidak meneruskan gugatan gonogini. Intinya sih arahnya ke situ. Saya sudah tahu. Saya dari awal sudah tahu bahwa saya juga konsultasi dengan lawyer saya. Saya bilang, "Kok dia kekeh mau ke pengadilan?" "Oh iya, itu strategi," dia bilang. Soalnya jadi untuk dia bisa bicara ke media bahwa saya menggugat dia ke pengadilan. Padahal dia yang mau loh. Dia yang mau ini gitu. Mereka terjebak juga berarti ya? Nah, terjebak, dia cari panggung. Oke. Nah, tapi kamu kan tadi bilang ingin menyelesaikan dulu harta gono ini, baru dia akhirnya terserah dia mau nikah atau enggak gitu. Nah, dia kan nyatanya ini belum selesai tapi dia udah nikah, ini gimana perasaan kamu? Apakah memang kayak kecewa atau seperti apa mungkin? Apa ya? Ya saya hanya bisa tersenyum aja gitu kan.
ya akhirnya semuanya kebuka gitu loh. Oke. Jadi siapa siapa dia, siapa aslinya kayak gimana akhirnya kebuka juga ya kan. Masyarakat juga akhirnya bisa menilai. Mhm. Di sini posisinya siapa yang ngebet mau nikah lagi dengan orang lain gitu kan. Terus siapa yang menjebak siapa gitu. Yang harusnya memang ada hak saya di situ, dia bilangnya itu semua hak dia gitu kan. Karena memang ya jadi ini sih ya strategi saya bilang, strategi gitu kan. Untuk update kasus apa kata Godin ini sampai kapan? Sampai Sampai saat ini masih ada 3 atau 4 persidangan lagi yang mana pembuktian dari saya bahwa harta-harta yang dibeli pada saat pernikahan gitu kan, bukti-buktinya serta saksi, alhamdulillah hampir semua orang yang kenal saya dan Janet dari nol, dari betul-betul berangkat dari Bandung ke Jakarta, mereka bersedia jadi saksi. oke. Karena mereka tahu persis gimana perjuangan saya memperjuangkan Janet untuk ke Jakarta, untuk kita bersama-sama mulai dari motor motor bebek sampai sekarang alhamdulillah punya segalanya gitu kan. Mereka saksi gitu dan mereka mau kok gitu. Saya mau kok jadi saksi gitu. Itu hampir alhamdulillah hampir semua eh, seperti itu gitu kan. Karena memang kalau sudah menikah itu bagi prinsip saya dan mungkin yang saya prinsip yang saya pegang ya, mau istri atau suami yang menghasilkan lebih besar itu harta bersama, nggak boleh membawa. Oke, di luar saya manajernya tapi di rumah jangan jadi PT juga. Di rumah tuh rumah tangga bukan PT. Kenapa aturan luar dibawa ke rumah gitu? Kenapa dia sosok artis di luar dibawa ke rumah juga gitu. Oke. Nah, untuk kapan sidang lagi? Sidang tanggal 8 Desember, sidang Wonogini. Oke. Nah, kira-kira ini kan ya karena pihak setelah nikah, kamu mau kenal gak sih dengan suami barunya? Enggak, saya nggak kenal. Dulu juga waktu kita masih menikah katanya, kata kata orang ya, kata teman-teman, dia juga nelfonin tuh cowok gitu kan si Janetnya untuk katanya untuk bisnis, Oke. untuk mempromosikan wignya dan sebagainya. Meskipun secara logika cowoknya itu bisnisnya kuliner, nggak nyambung. Kalau Janet mau promosiin wig nggak nyambung, tapi entahlah gitu kan. Saya juga udah nggak mau mikirin ke situ lagi karena ya saya hanya bisa menyimpulkan lah mungkin ini ya ada yang sesuatu yang direncanakan gitu. Berarti kamu juga sempat berpikir negatif thinking dong? Mungkin ada sesuatu mungkin karena kan pas nikah juga kan mereka tetap masih kontakkan gitu. Ya walau alam ya saya hanya mendengar saja gitu. Ini bukan dari saya pribadi tapi saya mendengar seperti itu. Jadi dan dari kabarnya juga dari mantan istrinya Danu juga seperti itu gitu. Jadi Oke. ya udahlah gitu. Jadi kamu juga mengenal sama mantan istrinya Danu? Enggak, saya temannya teman. Kebetulan temannya teman dan ada cerita ABCD lah tentang hubungan mereka. Jadi ya sudah. Ada nggak sih mungkin yang kamu kenal deh seperti apa mungkin sosok suaminya barunya Danu? Sebelumnya saya nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, nggak pernah lihat dia dimanapun gitu. Produknya juga saya nggak pernah tahu, nggak pernah lihat gitu. Jadi tapi waktu kemarin kita sempat ketemu, saya sama Janet ketemu, dia ngomong dia dekat sama cowok itu gitu loh. Hanya cowok itu yang dia maksudnya yang dia benar-benar dekat sampai bla 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 gitu kan. Hanya cowok itu aja gitu kan, si Danu itu. Itu bulan apa ya? Desember atau Januari gitu dia udah mulai cerita bahwa saya dekat sama si Anu gitu. Nah ini sebagai mantan suami, apa mungkin doa apa mungkin kamu kasih kepada mantan istri kamu yang sekarang udah mungkin Apanya? sebagai mantan suami, Hmm? doa apa yang kamu kasih mungkin untuk mantan istri kamu yang sudah Eh kalau dia yang kamu pilih ya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya silahkan aja gitu kan. Cuma mudah-mudahan bisa ambil pelajaran dari rumah tangga yang lalu bahwa seorang istri ya seorang istri di rumah gitu. Gimana pun suaminya kamu harus tetap menghargai, harus bisa memposisikan diri sebagai seorang istri dan semua yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah rezeki bersama karena di situ ada doa suami juga, ada usaha suami juga, ada doa keluarga juga dari kedua belah pihak. Jadi itu nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Harta keluarga itu ya harta bareng-bareng yang diberikan Allah ketika kita ijab kabul menikah, niat ibadah. Makanya kita dikasih rezeki gitu kan. Ketika kita ikhtiar sama-sama alhamdulillah kasih rezeki, nggak bisa dipisahin bahwa ini harta saya lebih besar, ini bagian saya karena saya yang berjuang, saya yang di depan layar segala macam. Itu kufur nikmat, itu takabur kalau saya bilang gitu kan. Jadi itu yang membuat rumah tangga saya itu sama dia itu banyak cekcok karena hal itu gitu. Karena selalu apapun diperhitungkan.
apapun dihitung, sekecil-kecil apapun gitu. Jadi itu yang saya akhirnya jengah juga gitu, lama-lama jadi tidak harmonis lagi keluarga saya gitu. Dan eh, cuma satu hal kayak gini, coba bayangkan eh, dari dua pihak nih ya, suami istri ya, yang mau menikah nih. Kalau si istri bukan siapa-siapa, seperti saya menikahi dia dulu belum menjadi apa-apa, apakah mau? Si istrinya ini belum punya apa-apa, sorry. Si istrinya ini nggak punya apa-apa, belum jadi apa-apa, tidak terkenal, hanya penyanyi dangdut eh, lokal keliling. Apakah mau si cowoknya sama dia? Satu itu. Yang kedua, apakah si ceweknya mau dengan si cowok ini kalau si cowok ini belum nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya usaha. Jadi tolong dipertimbangkan, maksudnya bukan dipertimbangkan, dicerna dalam-dalam gitu loh, bahwa jangan sampai apa yang kita tindakan yang kita lakukan itu kita akan menyesal kemudian gitu kan, karena terlalu cepat memutuskan. Jangan sampai kegagalan kedua kali terjadi. Harus ambil pelajaran dan harus bersabar. Harusnya sih itu. Menurut saya harusnya dia lebih bersabar. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang mungkin mantan kamu juga melihat materi atau seperti apa? Dulu sih dia bilang si cowoknya itu sempat ngomong, udah kamu berhenti jadi penyanyi, udah aku aja yang mencukupi semuanya. Itu yang sekarang ya? Iya yang sekarang. Oke. Nah, dia sempat ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya saya juga nggak ngerti ya. Maksudnya dari kendaraan aja saya lihat sering pakai mobilnya JJ, tinggal di apartemennya JJ gitu. Jadi ini yang bener yang mana sih gitu kan? Ini bener nggak sih yang diomongin gitu kan? Maksudnya saya juga dengan apa ya? Mohon maaf gitu kan, karena saya ngelihat dengan yang mata kepala sendiri gitu. Kalau di belakangnya ternyata dia orang yang super kaya ya whatever. Cuma yang saya lihat mata kepala sendiri berdasarkan pengakuan teman-teman saya yang dekat sama saya juga. Selalu pakai kendaraan Janet, selalu tinggal di rumahnya Janet, di apartemennya Janet, selalu pakai fasilitas semuanya dari Janet gitu kan. Jadi kalau saya sih ya itu kan pilihannya Janet ya, whatever lah gitu kan. Cuma alangkah baiknya kalau benar-benar kan Janet menemukan sosok yang jujur apa adanya. Kalau dia bilang kaya ya kaya, kalau misalkan emang masih berusaha ya masih berusaha gitu. Gitu. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang ditutupi di awal hubungan itu gitu, atau sesuatu yang tidak benar, sesuatu kebohongan yang akhirnya nanti suatu saat akan kebuka dengan sendirinya gitu. Jangan sampai seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang mungkin suami barunya itu berarti tidak memiliki yang sesuai apa yang dikatakan. Walau alam, saya juga nggak tahu. Cuma kan yang saya dengar, kembali lagi saya dengar dari ini dan saya juga lihat buktinya, foto-fotonya. Dia selalu pakai fasilitas dari Janet. Jadi ya saya hanya lihat apa yang saya lihat dong, ya kan. Saya lihat dan sendiri, lihat di foto-fotonya, lihat di apa yang diposting mereka gitu kan. Postingnya selalu di apartemen Janet dan selalu di fasilitas yang Janet punya gitu kan. Di mana fasilitas tersebut masih sengketa dengan saya posisinya. Itu pun masih milik saya secara hukum. Nah, mengenai kamu yang tadi udah berkata balik lagi untuk penyanyi ini gimana? Apakah memang kamu membuat lagu sesuai dengan apa yang kamu alami dari kemarin-kemarin atau seperti apa mungkin? Itu saya nggak akan jawab dulu. Silakan aja nanti denger lagunya kayak gimana, karena ya dibilang Aji mumpung ya si Aji juga mumpung kok. Suka mumpung-mumpungan. Ya kenapa saya enggak gitu kan, karena baik lagi saya ingin kembali kepada habitat saya gitu kan. Saya sekarang alhamdulillah gitu kan, saya punya usaha yang berjalan, saya punya angkutan truk, saya punya usaha kuliner juga, bakso tuk-tuk, terus saya juga punya komunitas juga kan yang sangat besar gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada step-step kemajuan. Tapi balik lagi saya ingin melanjutkan sesuatu yang tertunda gitu. Dulu yang saya melepaskan cita-cita saya demi seseorang yang mana itu saya sesali gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan di kesempatan yang kedua ini saya mempunyai rezeki di bidang entertain. Oke. Terakhir dong boleh mungkin untuk pesan untuk JJ mungkin apa mengenai gunung ini belum selesai tapi kok udah nikah, mungkin apa pesannya? Ya saya sih berdasarkan apapun ya, saya berdasarkan apa yang dia katakan kan. Dia katakan bahwa
dia menyuruh saya untuk ke pengadilan untuk menggugat Dono Gini. Oke, saya lakukan dan dia pun bilang dia akan ikhlas gitu kan, dia akan ikhlas selama adil. Ya sekarang yang dibilang adil tuh apa? Soalnya ada ketentuan hukum juga, sorry. Soalnya ada hukum juga yang berbicara di sini gitu kan. Hukumnya juga harus selalu ada pembagian. Jadi tolong konsekuensi dengan apa yang kamu ucapkan gitu kan. Kamu akan ikhlas gitu kan, dan kamu pun eh, meminta saya untuk menggugat ke pengadilan. Sedikit dong boleh untuk mungkin ucapan wedding day atau seperti apa mungkin dari kamu boleh nggak? Ya standar ya. Selamat menempuh hidup baru dengan kekasih yang baru gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan perencanaan yang sudah jauh-jauh hari itu ya kamu bisa mengetahui betul-betul mengetahui calon kamu itu lebih dalam, lebih jauh lagi.